Bab 57. Mendapatkan identitas pelaku. Kini suasana haru kembali memenuhi ruangan VIP yang ditempati oleh istri dari mantan bos mafia dingin dan kejam. Semua keluarga kini berada dalam ruangan rawat Vera. Davien duduk di sebelah kiri Vera, dan Mama Rina duduk di sebelah kanan Vera. Mommy Andin berdiri di dekat kepala Vera, Franz berdiri di dekat Davien, sementara Tuan Diwan dan Tuan Andre memilih duduk di sofa sembari melihat haru pada ibu anak dan kakak yang baru dipertemukan. Tangisan Mama Rina pecah tatkala melihat anak yang ditinggalkannya masih umur 5 tahun tapi kini sudah dewasa bahkan sedang berbadan 2. Tak henti-henti Mama Rani mengsatung kepala dan tangan Vera. "Nak, ini Mama, ayo bangun nak, Mama ingin memelukmu, Mama ingin melihat mata indahmu, apa kau tidak ingin melihat mamamu ini?" Nyonya Andin juga meneteskan air matanya. "Iya nak, bangun, Mommy sangat khawatir padamu, kamu tidak kasihan sama kami." Davien hanya diam, cukup air mata menjelaskan betapa sakitnya dia melihat keadaan sang istri yang terbaring tak berdaya, perut yang mulai membuncit, selang makanan dimasukkan ke dalam mulutnya, karena Vera sedang mengandung maka dia butuh asupan yang cukup agar kedua bayinya sehat, maka dari itu Vera dipasangkan selang makanan ke dalam mulutnya, selama dia belum sadarkan diri. Franz meminta posisinya pada Nyonya Andin agar lebih dekat dengan sang adik, air matanya juga ikut tumpah, adik yang dulu selalu manja dengannya yang sudah lama terpisah kini ada di hadapannya. Nyonya Andin mengerti, dia pun memberi ruang pada kakak menantunya itu. "Dek, bangun dek, ini kakak, kamu sudah besar." Rasanya kakak masih mendengar celotehan kamu yang tidak benar itu. "Kamu sering meledek kakak karena papa lebih sayang sama kamu, ayo kamu bangun dek." Kap. Satu kecupan lembut mendarat di kening Vera, tatapan Davien langsung tajam menatap Franz, dia tidak rela Franz mengsatung kening istrinya apalagi Franz mengsatung begitu lembut dan lama. "Jangan terlalu lama mengsatung istriku, suaminya ada di sini." Mendengar ucapan dingin penuh tekanan semua mata menatap Davien, mereka menggeleng kepala, bisa-bisanya di situasi seperti ini Davien masih mempertahankan rasa cemburunya. Ya tapi jika berada di sisi Davien wajarlah, cemburu kan tidak kenal tempat dan waktu. "Aku kakaknya, jadi jangan andalkan kecemburuanmu yang berlebihan," jawab Franz dengan wajah mengejek. "Kau kakaknya, aku suaminya, jadi aku pantas melarangmu mengsatung istriku." "Hais, kenapa kau sangat posesif? Jangan-jangan adikku selama ini tertekan dengan sifat posesifmu ya?" Franz makin sengaja memancing emosi Davien. "Jaga ucapanmu, dia bahagia bersamaku." Davien menunjuk tepat di wajah Franz. "Kau berani menunjuk wajah kakak iparmu?" Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat panik mendadak tersenyum mendengar perkataan Franz. "Cih, bahkan aku tidak berharap punya kakak ipar yang rempongnya sama dengan ibuk-ibuk di pasar yang sedang berburu barang obral." "Dasar adik ipar sial *n, kakak iparnya dikatai ibuk-ibuk. Dek, nanti kalau kamu sadar dan kamu tidak bahagia hidup dengan lelaki ini kamu ikut sama kakak saja, nanti kakak nikahkan kamu dengan lelaki hangat dan penyayang, dan juga tidak seposesif dia." Bisik Franz namun bisa didengar oleh Davien. "Apa?" Davien ingin bangkit untuk memberi pelajaran pada kakak ipar yang baru dia temui itu namun suara Mommy Andin menghentikannya. "Sudah Vien, nanti Vera kaget mendengar teriakanmu." "Ya ampun, aku sampai lupa, maafkan aku sayang." Kap. Franz melihat dengan memelas pada Davien, namun dia merasa senang karena Davien benar-benar menyayangi adiknya. Soal kejadian di depan ruangan operasi tadi Franz hanya terbawa emosi, dia tetap tidak merasa bersalah karena telah mencaci Davien, bahkan dia tidak berniat meminta maaf pada fans yang kini menjadi adik iparnya. "Sebaiknya Mama, Mommy, Daddy pulang dulu, dan lu juga pulang sana,
ngapain di sini, ini sudah malam. Ya Gewe mau jagain adek Gewe lah. Tidak, Gewe bisa jagain dia sendiri. Ya suka-suka Gewe adek-adek Gewe. Udah, kamu pulang saja dulu Franz, biar Davien yang ngejagain Vera. Tuan Diwan melerai perdebatan antara anak dan menantunya. Iya nak, kamu pulang dulu biar mama yang temenin Vera. Tidak usah ma, lebih baik mama pulang dulu, mama kan baru sampai, mama juga perlu istirahat karena telah banyak mentransfusi darah. Ujar Davien pada mertuanya. Iya ma, lebih baik kita pulang besok kita bisa balik lagi ke sini. Tapi, udah lumba, pulang saja dulu biar Davien yang menjaga istrinya. Bujuk Nyonya Andin pada besannya. Baiklah, Kap. Nak, mama pulang dulu ya, kamu harus cepat sadar, mama berharap saat besok mama kembali kamu sudah siuman. Setelah mengecup kepala sang putri, mereka berlima keluar dari ruangan tersebut. Kini tinggal Davien yang menanti sang istri membuka mata. Davien memegang tangan Vera lalu mengsatuumnya. Kap, sayang, kenapa kamu masih tidur? Apa kamu tidak suka melihatku? Jangan seperti ini sayang, aku sungguh tersiksa Hicks. Davien tidak dapat membendung rasa di dalam hatinya yang bercampur antara sakit, takut dan juga kasihan melihat keadaan Vera. Jangan buat aku terpuruk sayang, maafkan aku jika aku tidak bisa tegar seperti yang kamu ucapkan, aku tidak bisa berpura-pura kuat sayang, aku sungguh takut jika kamu akan pergi dari hidupku, aku tidak akan bisa hidup tanpamu sayang. Davien beralih mengusap perut Vera. Halo anak-anak papa, kalian sehat kan? Kalian harus kuat, doakan mama biar mama cepat sadar sayang, kalian harus bertahan ya, papa sayang sama kalian. Davien kembali mengsatuum perut Vera, dia memandangi wajah pucat sang istri. Sayang, aku ingin mendengar ocehan dari mulut indahmu, jangan jadi pemalas sayang, kalau kamu tidur terus siapa yang akan menyiapkan aku pakaian, siapa yang menyiapkan air mandi untukku, siapa yang akan mengusap kepalaku, aku membutuhkanmu sayang, atau jika kau tidak ingin melakukannya lagi, aku akan mencari pelayan baru yang mengurus keperluanku, tapi jika kamu cemburu aku akan melakukannya sendiri. Yang penting saat ini kau bangun sayang. Davien terus mengoceh panjang lebar, penampilannya sungguh terlihat berantakan, rambut acak-acakan, kemeja juga acak-acakan, mata memerah, sungguh sangat menyedihkan. Saat hendak merebahkan kepalanya di samping lengan sang istri, ponselnya berdering dari dalam saku celananya. Davien bangun dan melangkah sedikit menjauh dari brangkar sang istri guna untuk menjawab telepon entah dari siapa. Davien melihat jia nama Vero yang tertera di layar ponselnya. Ada apa? Pelakunya sudah ditangkap, dan sekarang sedang ada di markas. Bagus, biarkan saja mereka di sana sampai besok, aku akan ke sana besok, untuk sekarang jangan apa-apakan mereka dulu. Baik tuan. Sambungan pun terputus, Davien meremas handphone di tangannya. Kita lihat saja, semut mana yang berani bermain-main denganku. Davien menggerakkan giginya, rahangnya pun sudah mengeras menunjukkan betapa marahnya seorang Davien. Sinar matahari mulai terang, menerangi bumi yang semula gelap, burung berkicau bersukaria untuk menyambut pagi yang telah berganti. Sinar tersebut masuk ke setiap celah, dia sukses membangunkan manusia yang sedang terlelap dengan keadaan duduk. Davien tidur di atas kursi samping ranjang sang istri, Sia meletakkan kepalanya di atas tangannya sebelah, sedangkan sebelahnya lagi memegang erat tangan sang istri. Matanya sayup-sayup mulai bergerak saat sinar matahari menyentuh wajahnya. Davien langsung terjaga dari tidurnya, dia pun melihat Vera masih terbaring lemah di samping dengan mata masih terpejam. Sayang, kamu masih betah tidur, sejak kapan kamu jadi pemalas seperti ini? Ujar Davien lembut sembari mengusap kepala Vera, lalu mendaratkan ciuman di sana.
Jangan buatku menunggu lama sayang, aku benar-benar tidak akan sanggup. Tanpa rasa lelah ataupun bosan, Davien terus mengajak Vera untuk berinteraksi, sampai suara pintu terbuka. Selamat pagi Tuan Wilmar, boleh kami memeriksa Nona Vera? Tanya Dr. Henry yang diikuti oleh Dr. Hana dan juga perawat. Kenapa harus bertanya, bukankah tugas kalian memang memeriksa pasien? Tanya Davien dengan nada dingin. Mendadak kedua dokter dan perawat itu terdiam, mereka tidak berani untuk menjawab. Dr. Henry hanya mengangguk karena sudah tahu sifat tuannya, dia pun langsung memeriksa Vera, begitupun dengan Dr. Hana, dia juga bergantian menunjukkan keahliannya sebagai dokter kandungan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Vera, kedua dokter tersebut kembali menatap Davien. Bagaimana, kapan istriku akan terbangun dari tidurnya? Raut wajah Dr. Henry terlihat suram, namun dia tetap memberanikan dirinya untuk mengatakan pada Davien. Begini Tuan, sampai saat ini Nona Vera masih belum sadarkan diri karena kinerja otaknya yang semakin melemah. Apa? Aku merawatnya di sini bukan untuk membuatnya semakin drop, kapan istriku akan sadar? Bentak Davien pada dokter di hadapannya itu. Davien merasa begitu takut karena perkataan Dr. Henry. Maafkan saya Tuan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Nona Vera, namun untuk dia tersadar saya tidak tahu pasti Tuan, dan jika sampai nanti Nona Vera masih belum sadar maka kami nyatakan Nona Vera koma. Dek, 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 dek. Hati Davien langsung tercabik-cabik mendengar jika sang istri mengalami koma, perasaannya semakin kalut. Kok koma, kamu jangan macam-macam, kamu tidak bisa menangani istriku, biar ku bawa dia berobat luar negeri. Davien membentak Dr. Henry semakin emosi, hingga Tuan Diwan dan Rina masuk mereka mendengar teriakan Davien yang sedang membentak dokter. Mereka bisa mendengar perkataan Davien, jika putri mereka koma. Air mata Mama Rina langsung terjatuh saat itu juga. Nak, kamu tenang, kamu yang sabar doakan saja supaya dia cepat sadar. Ingat nak, dia wanita yang kuat, dia pasti sanggup bertahan dan akan segera sadar. Mama Rina langsung menenangkan Davien. Tuan Diwan pun tidak dapat membendung air mata melihat putri kesayangannya terbaring tak berdaya. Lalu bagaimana dengan anak-anakku? Untuk saat ini kedua anak Tuan masih aktif dan sehat, mereka cukup kuat namun, jika terlalu lama Nona koma, saya tidak tahu apa kedua bayi tersebut akan bisa bertahan. Jangan katakan apapun, sekarang keluarlah, aku yakin istri dan anakku kuat, mereka bisa melalui ini semua. Tidak bisa membantah atau hanya memberi usulan, mereka langsung keluar dari ruangan yang begitu terasa mencengkeram. Davien kembali melangkah duduk di samping sang istri, tidak peduli jika di sana sudah ada mama dan dedi mertuanya, yang dia pikirkan keadaan anak dan istrinya. Sedangkan Tuan Diwan membawakan Rina ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan Rina yang menangis sesenggukan. Sayang, kenapa kamu bercanda seperti ini? Aku tahu kamu orang yang pandai dan juga banyak akal, ini pasti sandiwara kamu untuk mengerjai aku kan? Sudah sayang, aku tidak ingin bermain-main lagi, sekarang bukalah matamu. Lirih Davien sambil menggenggam tangan Vera dan memberi ciuman di sana. Sayang, cepatlah bangun, banyak kebahagiaan yang sedang menantimu, mamamu, kakakmu dan juga anak kita kembar sayang, apa kamu tidak ingin melihatnya? Bangun cepat ya sayang, aku juga tahu jika kamu orang yang tidak gampang menyerah. Air mata Davien terus keluar, sambil dielus-elusnya kepala Vera yang sudah diperban. Cukup lama Davien menatap sang istri, hingga seorang suster masuk dan meminta izin pada Davien untuk memberi Vera asupan melalui selang makanan yang dipasangkan ke dalam mulut Vera. Davien, Tuan Diwan dan Rina tentu sangat sedih melihatnya. Setelah selesai, suster itu keluar, Rina pun menghampiri Davien. Nak, kamu makan dulu ya, Mama sudah membawakan makanan untukmu.
Rina menepuk pundak menantu yang kembali menatap putri bungsunya. Tidak ma, Davien tidak lapar. Tapi nak, apa kamu semalam sudah makan? Tanya Rina lembut, dan Davien menggeleng. Bagaimana Davien bisa makan ma, sedangkan istriku saja makan harus menggunakan benda aneh ini, aku tahu dia pasti sangat kesakitan ma. Mama ngerti nak, tapi kamu harus jaga kesehatan kamu, jangan siksa dirimu sendiri. Davien bangun, dia menghadap pada mertuanya. Aku akan pergi sebentar ma, ku menitip istriku sebentar ma, ada urusan yang harus aku selesaikan. Tapi kamu belum sarapan nak. Davien mendekati Vera lalu memberi C1 uman di seluruh wajah Vera tanpa malu pada kedua orang parubaya yang sedang menatap dirinya. Aku akan makan nanti, aku pamit ma, dat. Davien berlalu meninggalkan ruangan Vera, meski berat hati meninggalkan Vera, namun dia juga harus tahu siapa yang telah berencana melukai istrinya, hingga sekarang Vera mengalami koma. Vero, kita ke markas sekarang. Baik. Setelah menghubungi Vero, Davien langsung keluar dari rumah sakit, dia pun melihat Vero yang sedang berjalan menuju dirinya. Vero menatap iba pada Davien, dia melihat dari atas sampai bawah, Davien seperti bukan bosnya yang angkuh dan sombong yang dia kenal. Dulu Davien sangat menjaga penampilan, kerapian, tapi sekarang, rambut acak-acakan, dasi miring, kemeja sudah keluar sebelah, sungguh menyedihkan. Maafkan aku Vien, tidak sempat membawakanmu pakaian ganti. Vero merasa bersalah karena lalai dalam memperhatikan kebutuhan bos sekaligus sahabat yang sudah dianggap adik olehnya. Davien melihat penampilannya sendiri, dia baru menyadari jika pakaiannya itu sudah dari kemarin. Nanti kita bisa membelinya sambil ke sana, katakan bagaimana keadaan Pak Tony. Dia kritis, dan sekarang dia koma. Terus pantau dan lakukan yang terbaik. Baik. Vero membuka pintu untuk Davien. Suruh Irfan mengirimkan anak buahnya untuk menjaga ruangan istriku dan ruang Pak Tony. Baik. Setelah itu pun mereka langsung meninggalkan pekarangan rumah sakit. Seperti yang dikatakan Davien, mereka berhenti di sebuah mall untuk membeli pakaian ganti. Dia tidak ingin jika orang yang telah mencelakai istrinya mengira jika dirinya sangat terpuruk dan hancur. Davien tidak mau dia terlihat lemah di depan musuhnya, meskipun yang terjadi memang begitu adanya. Setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, kini mereka tiba di markas yang sudah sangat lama tidak pernah dia datangi lagi. Terakhir Davien mengunjungi tempat itu adalah ketika menyerahkan kelompok mafianya kepada Irfan. Davien dan Vero melangkah masuk, mereka disambut hormat oleh para anak buah di sana. Irfan juga datang menemui mantan bosnya itu. Di mana mereka? Tanya Davien dingin sedingin kawasan kutub utara sehingga mereka yang mendengar bergidik ngeri, bahkan mereka tidak berani melihat pada Davien. Ada di dalam tuan. Davien langsung melangkah ke dalam ruangan yang dimaksud oleh Irfan. Saat sampai dia melihat orang-orang yang telah berani mengusik ketenangannya, ditatapnya satu persatu wajah yang sudah memar, bahkan ada yang sudah berdarah, mereka terlihat begitu lemah, dengan diikat pada kursi secara berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Saat matanya menyapu satu persatu dari selir yang telah membangunkan tidurnya, hingga kedua manik hitamnya berhenti pada satu orang, Davien sedikit melotot. Dia. Kini Davien sudah duduk di kursi kebesarannya, meskipun kini Irfan yang memimpin, namun jika Davien yang turun tangan sendiri mereka tetap hormat penuh pada Davien. Dia duduk dengan begitu tenang siap mendengarkan keterangan yang diberikan oleh anak buahnya. Mata Davien tak lepas dari salah satu orang di sana, ingin dia meledakkan tubuh orang itu sekarang juga. Irfan dan Vero juga duduk di tempat mereka masing. Irfan pun mulai menceritakan semuanya. Flashback on. Semua anak buah yang diperintahkan Davien untuk menjaga Vera mengikuti kemanapun nona mereka pergi.
Saat Vera bersama temannya duduk di kafe, mereka berjaga di luar sana, namun salah satu dari mereka yang baru masuk bekerja menjadi anak buah Irfan terlihat gusar. Dia seperti menunggu sesuatu, namun para anak buah lainnya tidak ingin ambil pikiran. Mereka mengira jika itu hanya perasaan mereka saja. Sampai saat Vera selesai dan keluar, seorang anak buah itu mengeluarkan ponsel miliknya. Dia pun seperti mengetik pesan, namun mereka masih tidak menaruh curiga pada orang tersebut. Mereka juga ingin masuk ke dalam mobil karena Vera mendekati mobil, namun mereka mengurungkan niatnya karena melihat Vera masih berdiri di dekat mobil dan sedikit berdebat dengan Pak Tony. Mereka yang berdiri tidak jauh dari Vera tentu bisa mendengar. Mereka juga ingin menawarkan diri untuk membeli batagor yang diinginkan Vera, namun karena melihat betapa keras kepalanya Vera menolak dibelikan Pak Tony, mereka tidak jadi mendekat. Mereka berpikir jika Vera sedang hamil, mungkin itu bawaan bayi. Tapi anak buah yang tadi kembali mengeluarkan ponsel, dia menjauh dari mereka dengan alasan mengangkat telepon. Tak lama berselang setelah itu, Vera pun tertabrak oleh mobil yang datang tiba-tiba. Mereka langsung merasa panik. Mereka ingin berlari pada Vera, namun salah satu yang menyadari jika anak buah yang menelpon sudah tidak ada lagi di sana. Mereka pun berpencar, sebagian mengejar mobil yang menabrak Pak Tony, sebagian mendekati Vera dan sebagian mendekati anak buah yang melarikan diri. Anak buah yang mengejar mobil pelaku sempat kehilangan jejak, namun setelah Vero memerintahkan Irfan untuk mengerahkan semua anak buah, akhirnya mereka menemukan mobil itu, bersamaan dengan anak buah yang melarikan diri dengan mengecek CCTV jalanan, dan juga melacak ponsel yang lupa dimatikan. Irfan bersama anak buahnya langsung membawa ketiga orang tersebut pada markas mereka. Irfan menginterogasi ketiga orang yang wajahnya sudah sangat memprihatinkan karena anak buah Irfan langsung memberi hadiah pertama untuk mereka sebelum Davien turun tangan. Irfan bertanya motivasi mereka mencelakai Vera, namun mereka hanya terdiam. Melihat tingkah mereka, Irfan paham jika memang ada yang sengaja menyuruh mereka. Irfan bertanya, namun mereka masih bungkam. Namun Irfan punya cara sendiri untuk menemukan pelaku. Irfan mengambil ponsel yang diyakini itu adalah bos dari mereka. Dia membuka ponsel tersebut, namun ponsel tersebut memiliki password. Irfan menyuruhnya membuka namun orang itu menolak. Akhirnya Irfan melepaskan peluru kesayangan tepat di paha orang tersebut, dan menekan paha yang terkena tembakan itu hingga orang tersebut menjerit histeris. Karena tidak tahan dengan rasa sakit yang diberikan Irfan, akhirnya orang itu membuka passwordnya. Irfan langsung menghubungi kontak yang dituliskan bos. Namun nomor itu sudah tidak aktif. Irfan merasa begitu geram. Dia pun menyuruh anak buahnya yang memang seorang hacker, dia menyuruh mencari tahu siapa pemilik nomor itu sebelumnya. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya mereka mendapatkan jawaban. Tanpa menunggu lama mereka langsung bergegas menangkap otak dari ketiga pria tersebut. Irfan orang yang pandai, dia tidak akan mencari orang tersebut ke rumahnya, karena mendapati nomornya yang sudah tidak aktif. Irfan tahu jika orang tersebut sudah mengetahui jika anak buahnya sudah tertangkap. Irfan beserta anak buahnya menyamar, mereka pergi ke salah satu bandara, dan benar saja mereka melihat seseorang yang menyamar dengan menggunakan rambut palsu dan kacamata sedangkan check-in. Meski orang itu sudah menyamar, namun Irfan dapat mengenalinya dari bentuk tubuh yang dia lihat pada gambar ketika anak buahnya melacak nomornya. Irfan memainkan siasatnya, dia mendekati orang tersebut. Irfan mendekati orang tersebut, berdiri di sampingnya lalu tanpa ada yang mengetahui dia mengeluarkan jarum suntik. Langsung Irfan mengarahkan pada orang tersebut. Irfan langsung menjauh setelah memberi suntikan pada tubuh orang tersebut. Orang itu yang ternyata adalah seorang wanita langsung terbelalak merasakan sakit yang menusuk kulitnya, ingin berteriak namun suaranya tercekat.
Dan sepersekian detik dia langsung tumbang, semua orang merasa panik melihat sesuatu yang tiba-tiba pingsan, namun Irfan dengan cepat mengangkat tubuh wanita itu dan mengatakan jika itu adalah temannya. Irfan langsung membawa tubuh wanita pingsan itu ke dalam markasnya. Flashback off. Dan sekarang disinilah, Davien langsung bangkit mendekatinya lalu menamparkan pipi wanita yang sedari tadi mengemis, mengharap belas kasihan dari Davien. Namun, Davien seperti sudah kerasukan, dia tidak mendengar jeritan kesakitan dari wanita tersebut, dia tidak peduli mau itu wanita atau lelaki, jika berani mengusik ketenangannya maka tidak ada ampun bagi orang tersebut. Dasar wanita kurang aj 4R, berani-beraninya kamu mencelakakan istriku, rupanya wanita sepertimu tidak bisa dikasih ampun. Maafkan aku Vien, aku hilaf, aku melakukan ini semua karena aku sangat mencintaimu Hicks. Apa mencintai? Davien memegang dagu wanita tersebut dengan begitu kuat. Itu bukan cinta tapi itu adalah obsesimu yang selalu kau buktikan jika kamu bisa mendapatkan segalanya. Davien menghempaskan wajah wanita yang sudah mengeluarkan darah di sudut bibirnya. Aku minta maaf Vien, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Minta maaf, bahkan aku sudah memaafkanmu, kamu tahu dulu aku sudah pernah menyuruh anak buahku untuk menghabisimu, tapi istriku yang baik hati melarangku, dan menyuruhku berjanji untuk tidak akan membunuhmu, tapi kau malah menyerahkan dirimu kembali padaku, maka tidak akan ada ampunan lagi untuk wanita ular sepertimu. Davien mengucapkan dengan begitu tegas, dia tidak menyangka jika wanita polos dan juga lembut bisa berbuat hal sekeji itu, bukan karena kasihan tapi Davien merasa menyesal karena telah mencintai wanita seperti itu. Wanita yang bernama Elsa itu benar-benar ketakutan sekarang saat melihat mata Davien tidak ada cinta atau kasihan pada dirinya, hanya amarah dan kebencian yang dia dapatkan dalam diri Davien. Apa tidak ada cinta untukku lagi Vien? Apa sebegitu pentingnya dia dalam hidupmu? Aku yang sangat tulus mencintaimu, aku yang pertama dalam hidupmu bukan dia. Elsa yang masih berharap Davien akan luluh masih menggunakan triknya dengan melembutkan suara dan berpura-pura polos. Davien langsung memalingkan wajahnya pada Elsa, dia tersenyum sinis berjalan mendekati Elsa. Kau ingin tahu jawabannya? Tanya Davien dan diangguki oleh Elsa. Davien membuka sebelah tangan Elsa yang terikat. Ulurkan tanganmu. Pinta Davien lembut. Tanpa menunggu Elsa langsung menyerahkan tangannya pada Davien, dia merasa jika triknya sudah berhasil karena Davien sudah membukakan pengikat tangannya. Davien menerima tangan Elsa, dia membawa mendekati bibirnya, Elsa semakin kegirangan, rasanya sakit karena tamparan yang Davien berikan hilang seketika. Elsa masih dengan senyuman di bibirnya, namun sesaat kemudian bibir yang tersenyum berubah menjadi teriakan histeris. Jerit Elsa saat Davien mematahkan 3 jari Elsa. Davien bangkit. Kau sudah tahu jawabannya. Lenyapkan ketiga orang itu, dan wanita ini biarkan dia hidup sampai istriku tersadar, dan selama itu kalian harus menyiksa empatnya, cabut setiap kukunya, empat-hakan jari-jarinya, kurasa itu siksaan yang paling ringan. Davien langsung melangkah keluar tanpa merasa iba pada wanita yang sedang meringis kesakitan.